Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia hidayahku, masih bersama channel kesayangan Anda yang akan berbagi kisah menarik, asik, dan sampai bisa menyayat hati. Sebelum kita lanjutkan ke kisahnya, alangkah baiknya sobat semua klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar sobat semua bisa update video selanjutnya dan agar channel ini bisa lebih berkembang. Oke, langsung saja ke kisahnya. Kisah nyata. Penjual kambing menangis saat kambingnya laku terjual. Ternyata pembelinya setahun sekali, mulai Idul Adha ini, bagi umat muslim yang mampu diperintahkan untuk berkorban dengan bentuk pengorbanan binatang, baik itu sapi maupun kambing. Syariat ini berasal dari peristiwa pengorbanan hewan yang biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim memang suka berkurban dengan ratusan bahkan ribuan hewan ternak yang dimilikinya sebagai bentuk menjalankan perintah Allah. Jangankan harta, anak pun akan kukorbankan kalau itu perintah Allah. Demikian kalimat yang Nabi Ibrahim keluarkan ketika ditanya oleh umatnya. Lantas, apakah kita yang memiliki kemampuan secara materi sudah mengeluarkan sedikit harta kita untuk berkorban? Semoga kisah berikut ini bisa memberi kita kesadaran tentang berkorban. Kisah ini dituturkan oleh seorang penjual hewan kurban, sebut saja Pak Slamet, bukan nama aslinya. Ia tak sanggup menahan tangis saat mengetahui siapa sebenarnya orang yang membeli seekor kambing darinya di hari itu. Saat itu Idul Adha kian dekat. Semakin banyak orang yang mengunjungi stan hewan kurbanku. Sebagian hanya melihat-lihat, sebagian lagi menawar, dan alhamdulillah tidak sedikit yang akhirnya membeli. Aku menyukai bisnis ini, membantu orang mendapatkan hewan kurban, dan Allah memberiku rezeki halal dari keuntungan penjualan. Itu kata Pak Slamet. Suatu hari datanglah seorang ibu ke stanku. Sebut saja Ibu Sumi, bukan nama aslinya. Ia mengenakan baju yang sederhana, kalau boleh dibilang agak kumal. Dalam hati aku menyangka ibu ini akan melihat-lihat saja. Aku mengira ia bukan tipe orang yang mampu berkorban. Meski begitu, sebagai pedagang yang baik, aku harus tetap melayani. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Tutur Pak Slamet sambil tersenyum. Kalau kambing itu harganya berapa Pak? Tanyanya sambil menunjuk seekor kambing yang paling murah. Itu 3,5 juta Bu, kata Pak Slamet. Harga pasnya berapa? Wah, Pak Slamet mengerutkan keningnya sambil berpikir harga yang pas agar tidak rugi. Bolehlah 3,3 juta Bu, itu untungnya sudah sangat tipis. Buat ibu boleh kalau ibu mau. Tapi uang saya cuma 3 juta Pak, boleh? Kata ibu itu dengan penuh harap. Keyakinanku mulai berubah. Ibu ini benar-benar serius mau berkorban. Mungkin hanya tampilannya saja yang sederhana, tapi sejatinya ia bukan orang miskin. Nyatanya ia mampu berkorban.
Baiklah Bu, meskipun tidak mendapatkan untung, semoga ini berkah, jawabku setelah agak lama berpikir. Bagaimana tidak, 500.000 itu berarti sama dengan harga beli. Tapi melihat ibu itu, aku tidak tega menolaknya. Aku pun kemudian mengantar kambing itu ke rumahnya. Astagfirullah, Allahu Akbar, aku terperanjat. Rumah ibu ini tak lebih dari sebuah gubuk berlantai tanah, ukuran kecil dan di dalamnya tidak ada perabotan mewah. Bahkan kursi, meja, barang-barang elektronik dan kasur pun tidak ada. Hanya ada dipan beralaskan tikar yang kini terbaring seorang nenek di atasnya. Rupanya nenek itu adalah ibu dari wanita yang membeli kambing tadi. Mereka tinggal bertiga dengan seorang anak kecil yang tak lain adalah cucu nenek tersebut. "Emak, lihat apa yang Sumi bawa," kata ibu yang ternyata bernama Sumi itu. Yang dipanggil emak kemudian menoleh kepalanya. "Sumi bawa kambing, Mak. Alhamdulillah, kita bisa berkorban." Tubuh yang rentak itu duduk sambil mengadahkan tangan. "Alhamdulillah, akhirnya kesampaian juga emak berkorban. Terima kasih ya Allah." "Ini uangnya, Pak. Maaf ya kalau saya menawar terlalu murah, karena saya hanya tukang cuci di kampung sini. Saya sengaja mengumpulkan uang untuk membeli kambing buat kurban atas nama emak," kata Sumi. Kaki ini bergetar, dada terasa sesak sambil menahan tetes air mata. Saya berdoa dalam hati, "Ya Allah, ampuni dosa hamba. Hamba malu berhadapan dengan hamba-Mu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa." "Pak, ini ongkos kendaraannya," panggil ibu itu. "Sudah Bu, biar ongkos kendaraannya saya yang bayar," jawabku sambil cepat-cepat berpamitan. Sebelum Bu Sumi tahu kalau mata ini sudah basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah yang sudah mempertemukan dengan hambanya yang dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya. Untuk menjadi mulia ternyata tidak harus menunggu kaya. Untuk mampu berkorban ternyata yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Kita jauh lebih kaya dari Ibu Sumi. Rumah kita bukan gubuk, lantainya keramik, ada kursi, ada meja, ada perabotan hingga TV. Bahkan HP kita lebih mahal dari harga kambing kurban. Tapi sudah sungguh-sungguhkah kita mempersiapkan kurban? Jika kita sebenarnya mampu berkurban tapi tidak mampu berkurban, hendaklah kita takut dengan sabda Rasulullah ini. Barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. HR Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Sumber muslimahcorner.com. Terima kasih sobat setia hidayahku yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Semoga segala keberkahan selalu menghampiri kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.